untuk memperingati bulan suci Ramadan ini nanti ada pengajian online tapi sama pengumpulan zakat dari anggota. Ya, kita kan pastinya partner ya Mas ya, dalam suatu hubungan pasti kan partner. Sukses dan tidak suksesnya dalam sesuatu itu pasti ada seseorang yang di belakangnya. Nah, kita di Sandan Bulan ID Cabang Surabaya adalah bagaimana cara mensukseskan juga rumah tangga dan keluarga kita. Karena memang kami selalu diarahkan oleh yang ibu-ibu senior ya, penasihat-penasihat kami, sehingga kegiatan yang dilakukan ID Cabang Surabaya itu selalu terarah yang pasti, sehingga kami dapat menjalankan program yang diamanatkan dari pengurus besar. Pada anggota ID Cabang Surabaya, monggo lebih aktif lagi dan lebih berpartisipasi jika ada kegiatan-kegiatan cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Wiwit di podcast harian Surya Tribun Jatim Network. Cakap sana, cakap sini. Hari ini ada dua tamu istimewa yang hadir di podcast harian Surya Tribun Jatim Network. Mereka adalah teman-teman dari Ikatan Istri Dokter Indonesia IIDI Cabang Surabaya. Halo semuanya. Halo. Selamat siang Mas Wiwit. Apa kabar? Masih tetap puasa? Alhamdulillah. Jadi teman-teman dari IIDI Cabang Surabaya ini di tengah bulan Ramadan, di tengah puasa masih tetap beraktivitasnya. Buktinya hari ini masih berkunjung ke kantor harian Surya untuk podcast bersama-sama dengan saya. Ini adalah ketua dari IIDI Cabang Surabaya, ada Mbak Dian. Ya. Apa kabar Mbak Dian? Sehat Mbak Dian? Sehat Mas Wiwi, terima kasih. Baik, kemudian ada juga Mbak Widya Beta. Dia adalah sekretaris umum dari IIDI Cabang Surabaya. Apa kabar Mbak Widya? Alhamdulillah, luar biasa. Ketemu lagi di sini ya. Siap. Dulu pernah ke sini kan Mbak Widya? Pernah Mas Wiwit, tapi beda segmen ya, acara ya. Dalam rangka apa yang dulu itu ya? Ngantarkan saya Pak waktu dokter itu, ya? Betul, saya pada saat itu jadi sekretarisnya suami. Hari ini jadi manajer sekretarisnya Budian. Berbakat ya dia. Berbakat jadi sekretaris. Oke. Jadi ini di tengah bulan puasa ini apa aja sih ada kegiatan dari IIDI ini? Boleh tahu mungkin? Oke. Saya coba jelaskan. Jadi bulan Ramadan ini kita ada dua kegiatan. Yang pertama pelaksanaan Bulan Bakti Istri Dokter tahun 2023. Ini memang kita kita laksanakan 1 bulan penuh di bulan April ini. Ini merupakan program dari pengurus besar IID pusat. Terus yang kedua acara untuk memperingati bulan suci Ramadan ini nanti ada pengajian online tapi sama pengumpulan zakat dari anggota IIDI Cabang Surabaya. Zakat dari anggota, tapi tidak menutup kemungkinan bila ada donatur atau donasi dari orang luar ya. Oh iya, bisa nggak apa-apa. Jadi nanti kita salurkan kepada beberapa yang memang membutuhkan tentunya ya Bu Dian semua, teman duafa dan lain sebagainya. Itu yang memang dilakukan setiap bulan Ramadan ya. Oh iya, itu rutin. Kalau yang kemarin offline ya, tatap muka. Kalau sekarang kita memang pilih online saja. Nah, sebagai istri dari IIDI ya, Ikatan Istri Dokter Indonesia, itu suatu organisasi. Program kerjanya itu apa aja sih? Kalau kita misalkan boleh tahu, ada program kerja yang sudah tertata. Kayaknya sering lihat ada bakti sosial, kemudian ada jual-jual pakaian bekas. Itu apa aja sih kegiatan? Boleh tahu nggak ya? Saya coba menjelaskan, ditambahin mungkin ya Mbak Widya kalau ada kurang. Jadi kita sudah bikin program kerja selama 1 tahun. Program kerja kita itu ke dalam dan keluar. Maksudnya apa? Kalau ke dalam itu kita tujukan untuk anggota kita. Kalau keluar tuh untuk ke masyarakat, tapi bisa juga kita ke dalam dan keluar. Jadi kita bisa kombinasikan, kolaborasikan acara tersebut. Jadi yang sudah kita jadwalkan 1 tahun ini tuh kemarin ada hari ulang tahun IIDI. Hari ulang tahun ini. Bulan Desember, bulan Desember ya, kemarin. Desember ya. Terus ada
Untuk rangkaian kegiatannya itu ada garage sale. Udah merangkaian kegiatan ulang tahun. Sale, ya. Terus ada juga kayak untuk anggota kita sendiri itu pelatihan public speaking. Terus juga ada program unggulan. Program unggulan ini ada 8 program unggulan ID yang kita sudah jalankan 5. Terus apalagi ya Mbak Widya? Yang pasti kami kan dari cabang Mas ya. Dari pengurus besar itu ada 3 program, yaitu program kerja rutin, program kerja unggulan, dan yang terakhir tadi udah dijelaskan ada program bulan bakti. Dan alhamdulillah dari Ikatan Istri Dokter Indonesia cabang Surabaya kami sudah melaksanakan 5 program unggulan. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan itulah program kerja rutin, antara lain kita memberikan pelatihan yang tentunya ke dalam, yang seperti pelatihan public speaking, di mana agar anggota diharapkan dapat berbicara dan bersikap yang baik dan benar secara organisasi. Hebat tentunya. Dong ini ya. Jadi setiap semua anggota ya ini ya. Ya itu. Pesertanya ya. Pesertanya adalah pengurus dan anggota ranting, perangkat ranting ya, perangkat ranting. Begitu yang sudah kita laksanakan. Itu perangkat ranting itu apa Mbak? Perangkat ranting. Jadi di ranting-ranting itu ada IDI punya cabang Surabaya. Ranting. Kita tuh punya 6 ranting. Kami ada ranting Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Timur dibagi 2, 1 dan 2. Kemudian kami ada Surabaya Pusat. Gitu. Surabaya Selatan. Ya. Surabaya Selatan. Ada 6 ranting. Jadi mereka semuanya juga dilatih public speaking juga ya. Untuk perangkat rantingnya. Perangkatnya itu kayak sekretarisnya, bendaharanya gitu. Jadi mereka bukan hanya organisasi di nama gitu aja, tapi tetap ada aktivitas untuk public speaking, pelatihan seperti itu juga ya. Betul, salah satunya kami melaksanakan itu public, tapi nantinya tentunya di masa baktinya Ibu Dian, kita tentu akan ada beberapa pelatihan-pelatihan yang akan masih dalam kami canangkan nanti setelah ini. Sementara tadi itu yang 5 program unggulan itu apa aja itu? Oh itu yang 2 itu ini ya, sosialisasi penyakit menular dan tidak menular. Itu. Terus yang 3 itu yang kemarin baru kita laksanakan itu sosialisasi PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Iya. Terus ada 3 kegiatan yaitu menurunkan angka kematian anak dan ibu melahirkan, mensosialisasikan dan menerapkan lingkungan bersih dan sehat, dan salah satunya adalah mensosialisasikan dan menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi semua kegiatan dari IID ini sepertinya bermuara ke hal-hal yang kesehatan juga ya. Ya, sosial medis kan. Sosial medis ya. Sosial medis. Sesuai dengan visi dan misinya ya. Betul. Kemudian kalau orang awam atau boleh nggak ya menjadi anggota IID? Tapi apakah harus mereka istri dokter yang bisa masuk menjadi anggota? Silahkan. Atau otomatis ya? Iya. Untuk anggota yang pasti memang dia adalah salah satu, pastinya adalah istri dari dokter. Mohon maaf istri sah ya tentunya ya, yang istri sah dari dokter ya. Ya. Tapi otomatis memang ya, atau enggak ya, ada yang enggak ikut juga ya? Oh ada yang enggak ikut. Kami harapkan mungkin melalui podcast ini ya, kami harapkan bagi para istri-istri dokter untuk dapat yang belum terdaftar di IID manapun. Ya betul. Monggo kalau mau gabung dengan kami, dengan senang hati kami akan menerima sebagai anggota sebagai IID. Kita pasti perlu banyak membutuhkan ya anggota-anggota untuk menjadi di cabang Surabaya tentunya. Mbak Wit atau Mbak Dian, sejauh mana sih peran dari istri-istri dokter ini, perannya untuk mendukung atau mensupport dari tugas-tugas suaminya seperti apa? Oke. Perannya itu seperti perannya apa? Perannya itu sangat penting banget. Iya. Istri dokter itu orang ini mendampingi suaminya kan. Jadi apa ya, saling apa namanya, kolaborasi ya. Kita kan pastinya partner ya Mas ya, dalam suatu hubungan pasti kan partner. Sukses dan tidak suksesnya dalam sesuatu itu pasti ada seseorang yang di belakangnya. Nah, kita di sana dalam IID cabang Surabaya adalah bagaimana cara mensukseskan juga rumah tangga dan keluarga kita. Bagaimana kita bisa membantu dan berperan di masyarakat kalau kita sendiri tidak bisa sukses dalam keluarga. Tentunya itulah istri fungsinya mendukung
suami. Tapi tetap harus imbang. Kita juga punya social life. Jadi rumah tangga oke, social life kita juga oke. Kemudian diperkuat lagi dengan adanya organisasi ini ya. Ikatan ini ya. Istri Dokter Indonesia banyak sekali kok. Pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita dapat dari IIDI ini. Apakah di situ ya? Ya, misalkan di situ teman ada yang curhat di IIDI juga difasilitasi juga. Apa juga yang pasti ya, kalau dari saya baru ini kan rumah yang besar ya dari teman-teman 7 tahun, tapi yang pasti kami banyak belajar dari senior saya tentang hal-hal baik, tentang hal bagaimana kami berfungsi di masyarakat seperti itu. Tentunya karena banyak kan sekali dalam tanda arahan-arahan. kutip selain ke masyarakat, tentunya kan ada sebuah urusan internal dari IIDI sendiri gitu ya Mbak Dian ya, ya Mbak Widya. Alhamdulillah ya Mas, sampai sejauh ini saya bergabung guyup, aman-aman aja antara sih, dan ya. Banyak sekali dari ibu-ibu senior yang memang mereka merangkul kami dan mengajarkan kami untuk berorganisasi yang baik dan benar seperti itu. Tentunya menarik sekali ya, banyak kegiatan juga ya. Betul. Kalau di setiap kali pertemuan setiap bulan gitu ya, itu apa aja sih yang dilakukan teman-teman IIDI itu? Mungkin hanya arisan aja apa gitu? Oh enggak, kalau kita pengurus malah rapat. Kita rapat kegiatan, juga ada arisannya sih. Cuma arisannya juga enggak yang gimana hanya kumpul terus paling kita dengan suguhan yang sederhana gitu ya. Tapi di ranting juga ada. Tiap ranting itu setiap bulan melakukan pertemuan juga di ranting-ranting kami itu. Kalau ranting anggotanya sampai berapa itu Mbak Dian? Ranting itu berbeda ya setiap berbeda. Ada yang 31. Oh, banyak juga ya. Betul, Mbak. Apalagi Surabaya Selatan itu bisa sampai 50-an ya bagian ya. Itu banyak sekali memang. Alhamdulillah IIDI cabang Surabaya luar biasa. Boleh tahu nggak misalkan di skala nasional IIDI cabang Surabaya ini runner tingkatan keberapa gitu ya? Ya. Tapi alhamdulillah kita diakui loh, maksudnya sama kompak karena kompak gitu ya. Ya itu tadi ya Mas, karena memang kami selalu diarahkan oleh yang ibu-ibu senior ya, penasihat-penasihat kami, sehingga kegiatan yang dilakukan IIDI cabang Surabaya itu selalu terarah yang pasti, sehingga kami dapat menjalankan program yang di apa istilahnya ya, yang diamanatkan dari pengurus besar. Tapi memang setiap kali ada kegiatan dari IIDI itu Pak suami sangat mendukung sekali ya, perhatiin ya. Oh iya. Suami saya sangat mendukung karena ini kan memang sosial ya Mas ya, dan kita banyak membantu masyarakat. Selain itu sosial juga dampaknya ke kami juga bagus ya, karena kita sendiri banyak belajar dan lebih dekat dengan sesuatu hal yang baik ya tentunya. Restu suami tetap nomor 1. Dalam perjalanan organisasi IIDI ya, kira-kira apa dari teman-teman IIDI yang merasa paling berkesan ketika melakukan sebuah kegiatan di masyarakat? Monggo Bu Dian, rasanya Ibu Dian ini banyak sekali ya. Setiap kegiatan yang kita lakukan selalu berkesan sih buat saya ya. Barangkali ada yang paling berkesan, saya sangat teringat di sana itu seperti ini, saya sampai menitikkan air mata. Apa ya? Mungkin kalau pas wisata, wisata pengurus itu seneng banget ya, itu kelihatan kita guyup banget. Oh ada agenda juga ya wisata ya? Ada wisata pengurus yang memang seharusnya sih setahun sekali kita agendakan. Cuman ya mungkin karena kemarin yang di era ya, Mbak Dian sudah pernah jalan? Belum ya? Belum. Wisata itu kan untuk meningkatkan silaturahmi ya Mas ya. Kan selain kita bekerja, tentunya ibu-ibu ketua ini pasti juga pingin kita refreshing. Kemana rencananya Mbak Dian? Ya dalam negeri aja sih, di kota-kota mana gitu. Yang pasti semua kegiatan IIDI cabang Surabaya itu sangat berkesan karena kegiatan kita sangat banyak menyentuh ya Mas ya. Tentunya. Apa Mbak Wid misalnya pernah gitu yang sangat tersentuh Mbak Wid ya? Iya, saya pernah waktu itu penyuluhan ya, kebetulan yang berbicara pada saat itu suaminya beliau, Dr. Asra, dan itu ada survivornya dengan komunitasnya ya. Jadi itu apa ya, membuat saya tuh yang ternyata organisasi ini bagus sekali dengan kita memberikan pengetahuan dan kita juga mendengarkan dari pasien-pasien itu seperti apa dan bagaimana. Akhirnya menambah sebuah ini ya. Selain ilmu juga rasa ya, empati kita sebagai manusia itu sih kalau yang saya sangat terkesan.
pada saat itu. Selain berkesan ketika nanti mau berwisata ya. Itu paling antusias itu. Setiap hari sepertinya sudah berwisata, tapi wisata kuliner ya kan gitu ya. Ya wisata itu nanti mungkin ya Mas, karena kita kemarin terkendala pandemi sehingga memang tidak dapat dilaksanakan. Mungkin ini karena sudah mulai dibuka ya sesuai dengan instruksi dari Presiden, nanti akan kita canangkan ya Bu Dian ya. Insya Allah. Baik. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada anggota atau kepada para suami atau kepada calon anggota yang mau masuk, Mbak Dian, monggo. Kalau saya sih pesan saya kepada anggota ya ini ya. Pada anggota IID cabang Surabaya, monggo lebih aktif lagi dan lebih berpartisipasi jika ada kegiatan-kegiatan cabang. Karena selama ini Mas, ya mungkin karena terhalang pandemi itu ya, jadi agak terganggu itu aktivitas sosialnya sekarang keluar. Sudah mulai agak ini ya. Karena sekarang sudah mulai banyak kegiatan offline. Jadi monggo kalau ada kegiatan cabang hadir. Tuh. Terus untuk suami-suami ya tolong terus dukung waktu. Kita terus support dan dukung kita terus untuk menjalankan kegiatan IID ini. Mungkin Mbak Widya mungkin ada pesan-pesan kepada anggota sebagai pengurus, istri-istri dokter yang belum mungkin pada waktu itu terkendala belum bisa gabung, mohon untuk dapat sama-sama kita bergabung di Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Surabaya tentunya, sehingga kita sama-sama dapat saling membantu banyak sesama ya. Dan kalau untuk suami jelas Mas, karena memang IID dan ID kita memang partner. Mitra kerja. Betul, mitra kerja. Selalu bermitra. Nah, begitu Tribuner dan pembaca harian Surya, bincang-bincang saya di Cakap Sana, Cakap Sini sama teman-teman dari Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Banyak hal-hal yang menarik di sana. Jadi kepada istri-istri dokter yang belum bergabung boleh juga nanti bergabung di IID Cabang Surabaya. Demikian podcast hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.